Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Tutorial kali ini saya akan membahas tentang DNS. Apa itu DNS? Oke, DNS adalah singkatan dari Domain Name System yang berfungsi untuk menerjemahkan domain ya atau URL ke bentuk IP address. Oke, misalnya URL di sini. Oke, misalnya URL di sini kita sering ketik ya detik.com. Jadi ini namanya URL. Oke. Maka dengan mengetikkan domain atau URL di sini, maka kita bisa mengakses website tersebut ya dengan mengetikkan nama domainnya di sini. Jadi sebenarnya ya sebelum ada DNS ya, jika DNS tidak ada, untuk mengetikkan nama domain kita harus mengetikkan IP address ya. Misalnya untuk membuka detik.com. Oke. Misalnya kita buka detik.com, detik.com, kemudian enter. Jadi sebenarnya IP detik.com itu adalah 103.49.221.221. Nah, jika DNS tidak ada, maka yang harus kita ketikkan di URL adalah IP. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita paste. Jadi kita harus mengetikkan seperti ini untuk mengakses detik.com. Ya, kita enter. Maka akan muncul ya situs detik.com. Nah, manusia umumnya sangat susah untuk menghafal IP. Jadi kalau misalnya kita buka website atau situs yang lain, maka kita harus mengetik IP situs atau website tersebut. Misalnya google.com. Ya, kita kan tinggal gampang mengetikkan google.com. Sebenarnya IP-nya berapa? Bisa kita cek ya, misalnya ping google.com. Oke, jadi IP-nya adalah 216.239.38.120. Jadi banyak angka yang akan atau banyak angka yang harus kita hafal. Oke, kita buka, kemudian kita paste, maka yang terbuka adalah situs google.com dengan mengetikkan URL-nya ini. Oke. Jadi dengan adanya DNS, maka kita tidak perlu mengetikkan IP yang tadi ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan IP, cukup mengetikkan nama domainnya atau URL-nya. Misalnya kalau kita mau buka yahoo.com, maka kita ketik yahoo.com. Jadi tidak lagi harus mengetik IP dari yahoo.com ya. Itu adalah salah satu fungsi dari DNS, yaitu mengubah nama domain. Jadi ini adalah nama domain menjadi IP address. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjelasan tentang DNS server. Oke, jadi kita jadi gampang untuk menghafal sesuatu, tidak harus menghafal IP-nya. Cukup hanya menghafal nama domainnya saja. Oke, apa yang terjadi jika DNS tidak ada? Ya, jika DNS tidak ada, coba kita tes pada komputer ini. Oke, kita coba. Kita buat DNS-nya tidak ada. Oke. Misalnya IP-nya 192.168.1
titik 33 133 misalnya. Oke, 192.168.1.1 DNS-nya tidak kita buat. Oke, DNS-nya tidak kita buat, kita biarin kosong. Kita okekan. Kira-kira bisa nggak mengakses internet? Coba kita ping google.com. Oke, kita buka google.com. Oke, ini buka google.com, kita klik. Maka kita tidak bisa mengakses google.com. Bagaimana cara mengaksesnya? Nah, untuk mengaksesnya kita harus memasukkan IP dari google.com. Nah, ini IP google.com adalah 216.239.38.120. Oke, kita ketikkan di sini ya IP dari google.com, kemudian kita enter. Ya, tidak bisa. Oke, coba kita ping. Oke, harusnya sudah bisa. Kita buat HTTP. Oke, google.com back to set. Maka bisa kita akses google.com. Bisa coba kita ping tadi detik.com ya, kita akses dengan menggunakan IP-nya. IP detik.com yaitu 103.49.221.211. Oke, kita buka ya tanpa menggunakan DNS. Oke, sorry. Berarti kita buat di sini HTTP. Oke, maka oke, kita buka. Kemudian back to safety. Sorry. Oke, kita buka. Oke, advance. Oke, jadi baru bisa kita membuka detik.com. Oke, demikianlah kira-kira tutorial kita pada hari ini tentang DNS server, dan juga tadi sudah kita praktekkan caranya. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.